Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ala rasulillahi bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hasil riset oleh Harvard Business University menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat dunia saat ini itu mengalami stres diakibatkan oleh ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan menurut mereka adalah ketidakseimbangan antara working hour and leisure, dalam artian tidak adanya keseimbangan antara jam kerja dan waktu istirahat. Nah, itu hasil riset dari mereka. Namun kami berpikir bahwa itu tidak sepenuhnya mampu terjawab dengan menyeimbangkan kedua aspek tersebut. Karena kenyataannya di beberapa negara maju ya, seperti di Jepang, bahwa ternyata jumlah orang yang melakukan bunuh diri itu jauh lebih besar, padahal ini negaranya sudah negara maju, dan juga tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga lebih tinggi ya ketimbang negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu sudah sepantasnya ya bahwa dalam Islam menyatakan keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, jadi yang poinnya di sini adalah segeralah atau capailah kebahagiaan akhirat dan jangan melupakan kebahagiaan dunia. Nah, di sini kita diminta bagaimana menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat itu untuk mencapai kebahagiaan kedua-duanya. Ya. Jika kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bahwa kita melihat bumi ini tetap berputar pada porosnya, yaitu karena adanya keseimbangan gaya tarik-menarik di atmosfer. Dan kemudian dalam kehidupan kita juga kita mampu berjalan dengan begitu seimbangnya karena adanya keseimbangan langkah kaki kiri dan kaki kanan. Sama halnya ketika kita kaitkan di dalam organ tubuh kita ada organ vital yang kita kenal dengan jantung, maka jantung itu mampu berkontraksi dan berelaksasi karena adanya keseimbangan komponen kimia di dalam sel jantung tersebut yang dikenal dengan kalsium dan kalium. Sehingga di jantung itu ada kanal-kanal yang mengatur keluar dan masuknya kalsium dan kalium ini yang menyebabkan jantung itu bisa berdetak secara normal. Ya, dengan demikian saat ini marilah kita bersama-sama untuk tetap bagaimana menyeimbangkan antara aktivitas dunia kita dan aktivitas akhirat kita. Kalau dalam ilmu Barat menyatakan bahwa balancing, it doesn't mean you need to splitting 50-50 working hour and leisure hour. Jadi kalau dalam ilmu Barat sendiri meyakini bahwa keseimbangan itu tidak mesti 50-50 ya, tidak mesti kita menyeimbangkan bahwa harus 50-50 waktu, tetapi kita ada namanya skala prioritas ya. Kemudian kita kaitkan lagi dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa sebenarnya ajal itu adalah pasti ya, ajal itu pasti, dan yang pastinya lagi kita tidak mengetahui kapan ajal kita datang, sehingga pentingnya kita dalam setiap hari menyeimbangkan aktivitas kita. Jangan menunda-nunda bahwa nanti besok lagi saya belajar mengaji, besok saja saya akan melakukan tahsin, belajar mendengarkan ceramah-ceramah dan sebagainya, karena kita tidak memahami dan kita tidak mengetahui kapan pastinya ajal kita dan kapan kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ya every single day, setiap hari
kita harus tetap proporsional dalam segala aspek, ya, proporsional dalam kehidupan mengejar akhirat dan proporsional dalam mengejar kehidupan dunia. Ya, sebagaimana dalam kehidupan dunia kita, ya sebagai dosen kita pun harus memproporsikan tugas dan fungsi kita sebagai dosen. Begitu pula dengan karyawan. Kemudian kita di rumah sebagai ayah atau ibu, kita pun harus memberikan proporsi waktu khusus untuk tugas kita sebagai seorang ayah, baik pula sebagai seorang ibu. Kemudian proporsi dalam kehidupan sosial, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita, dan proporsi-proporsi lainnya, ya, yang itu perlu untuk kita seimbangkan dalam setiap aktivitas keseharian kita, sehingga ketika ajal kita sampai, maka kita tidak akan menyesal di akhirat kelak bahwa kenapa saya tidak memproporsionalkan diri dalam ketika saya hidup di dunia, ya. Jadi kita tidak ada lagi penyesalan karena memang everyday kita, setiap hari itu kita betul-betul memproporsionalkan, memberikan porsi di setiap aspek kehidupan kita. Nah, itu makna daripada keseimbangan yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Sebagaimana juga diperkuat lagi di dalam Al-Quran, surah Al-Mulk yang berbunyi, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafa'ud farji'al basara hal tara min futur. Yang artinya bahwa Allah telah menciptakan 7 langit itu berlapis-lapis, dan semua ciptaan tersebut adalah adanya keseimbangan. Dan pernahkah kita melihat di dunia ini ada yang tidak seimbang? Nah, itu menjadi pertanyaan besar, bahwa dalam menciptakan dunia ini itu semua serba seimbang. Kehidupan kita juga semua serba seimbang. Jadi, jika ada di dalam diri kita ada hal-hal yang tidak seimbang, misalnya, mohon maaf, mungkin saat ini ada yang menderita gula darah tinggi, kolesterol tinggi, dan lain-lain sebagainya yang kadarnya berlebih, maka kita patut mempertanyakan diri sendiri. Mungkin ada hal-hal yang tidak seimbang yang saya lakukan dalam setiap harinya, sehingga hal itu bisa melebihi batas kadar normal. Karena di dalam tubuh kita sebenarnya itu ada proses homeostasis, proses untuk mengembalikan kondisi normal tubuh. Nah, jadi Allah sudah menciptakan sedemikian rupa tubuh kita ini untuk kembali normal dan seimbang. Namun jika kegiatan kita atau aktivitas kita senantiasa berlebih, ya, berlebih dalam berbagai hal, maka tubuh kita itu sudah tidak mampu lagi untuk mengatasi kelebihan-kelebihan yang dimaksud tadi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk kembali pada kondisi-kondisi seimbang, baik keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari maupun keseimbangan dalam mencapai target kebahagiaan akhirat kelak. Saya kira demikian untuk kultum singkat pada kesempatan hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya kepada saya pribadi. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan saya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.